Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Hadiah fantasi romance 1. Pria manapun yang dekat dengan karakter utama bahagia pada awalnya. Hadiah fantasi romance 2. Pria yang tampaknya paling biasa sebenarnya yang paling luar biasa. Jantungku berdebar-debar. Aku sangat cemas, seperti tuts piano yang rusak. Hatiku bermain-main. Senyuman heretik inkuisitor itu sangat tidak menyenangkan. Aku merasakan firasat kalau kami akan meluncur sepanjang lereng yang licin. Dan apa yang ada di bawah, aku tidak bisa melihat. Kau terlihat tidak terluka, Nyonya Sutra Emas. Sebelum aku selesai mengucapkan gelarnya di menara, Nyonya Lili Perak menggunakan gelar protagonis di dunia ini terlebih dahulu. Ku dengar kamu diserang oleh seorang pembunuh, tapi kamu seorang gadis yang tumbuh di perbatasan. Benang hidupmu sekuat rumput liar. Seorang pembunuh tunggal pasti bukan masalah besar bagimu. Sudut muluk heretik inkuisitor miring ke atas. Beberapa saat kemudian aku akan mengetahui bahwa itu karena ejekan. Kata-kata yang tidak akan pernah diucapkan oleh heretik inkuisitor mengalir dari bibirnya. Apakah kamu sengaja keluar selarut ini untuk memuji kesehatan tubuhku? Sungguh terima kasih, Nyonya. Yang mulia melakukan hal yang sama. Aku senang kalau banyak orang peduli pada diriku yang belum berpengalaman. Sedemikian rupa sehingga kemalangan malam ini terasa seperti keberuntungan. Mata Nyonya Lili Perak menjadi ganas. Heretik inkuisitor telah menanamkan dua duri dalam kata-katanya sekarang. Bukankah kamu yang menyewa pembunuh bayaran? Intimidasi. Putra mahkota datang mengunjungiku secara pribadi karena dia mengkhawatirkanku. Provokasi. Kepalamu juga acak-acakan seperti rumput liar. Ada garis tipis antara intimidasi. Kepalamu juga acak-acakan seperti rumput liar. Ada garis tipis antara imajinasi dan delusi. Pilihan kita apakah kita melangkahi batas itu menentukan martabat kemanusiaan kita. Sebagai seorang bangsawan, tolong bertindaklah dengan sopan. Maafkan aku. Jadi tidak melanggar kesopanan untuk menampar wajah seseorang di ballroom. Ya, aku tumbuh besar di pinggiran, jadi aku tidak tahu sopan santun putri seorang bangsawan. Jika tidak sopan, kapan kamu akan mengundangku ke salonmu? Aku ingin menerima pelajaran etiket langsung dari wanita yang luar biasa. Aku tidak terbiasa memukul orang, jadi aku rasa aku perlu belajar tentang sudut dan kekuatan tanganku. Ada mesin sepeda motor yang berjalan di atas lidahnya. Aku bertanya-tanya dari mana suara mesin itu berasal, tapi setelah mendengar lebih dekat, suara gila itu adalah suara hatiku sendiri. Berdebar-debar, ketakutan menyelimuti hatiku dan memeluk leherku. Nyonya, jangan kasar. Putri seorang baron dari pedesaan mengatakan kata-kata yang tidak dipikirkan. Para pelayan Duk menjadi marah pada nada dari lidah heretik inkuisitor. Beberapa pengawal mungkin telah mengkhianati majikan mereka dan menjadi milik putra mahkota. Aku tidak tahu apakah itu hanya satu atau apakah ada lebih banyak pengkhianat, tapi bukan itu yang penting sekarang. Aku minta maaf. Aku buru-buru mengintervensi antara wanita emas dan perak. Nyonya Lili Perak mengerutkan alisnya. Kamu adalah... Nyonya sangat kaget hari ini karena kejadian aneh yang terjadi. Dari pemahaman pelayan rendahan ini, dia sangat membutuhkan istirahat karena sekarang sudah larut malam. Apakah nyonya akan mengizinkan kami untuk minta diri
kesalahpahaman akan diselesaikan besok. Nyonya Lili Perak menutup bibirnya. Di belakang para pelayan sedang berdengung. Ketika majikan mereka mengangkat tangan kanannya, mereka semua berhenti bergerak. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti lorong. Itu tidak mungkin dilakukan jika dia tidak menahan bawahannya dengan dekat sejak awal. "Permisi, kepala pelayan. Apa yang sedang kamu bicarakan?" Sebaliknya, heretik inkuisitor Nyonya Sutra Emas yang memprotes. "Masih banyak yang ingin kukatakan pada Nyonya. Kamu tidak bisa begitu saja mengakhiri percakapan sesuka hati. Diam!" Aku meraih pergelangan tangan heretik inkuisitor. Aku meraihnya, lalu berjalan pergi sambil menyeretnya ke belakang. Heretik inkuisitor berkata, "Tunggu, kepala pelayan, tunggu sebentar." Dia berjuang, tapi aku tidak pernah melepaskan pergelangan tangannya. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan karakter kami tenggelam di sini. "Nyonya." Tepat sebelum keluar dari lorong, aku melihat ke belakang. Nyonya Lili Perak menatap kami dengan ekspresi samar-samar. Apa itu? Aku selalu mengagumi perilaku lurus para pelayan Du. Malam ini pelayanmu cukup berbudi luhur, tidak seperti orang biasa sepertiku. Aku dengan sopan menundukkan kepalaku padanya. Aku telah menyadari banyak hal. Diri yang rendah hati ini menghormati wanitamu. Sekarang permisi. Dengan itu aku menarik heretik inkuisitor keluar dari aula. Heretik inkuisitor yang pada awalnya memberontak telah tenang. Ada taman luas antara ballroom dan asrama. Apalagi itu adalah malam musim semi. Magnolia yang baru mekar itu terkulai di kepala mereka yang berat. Malam itu dibasahi aroma bunga, lebat di bawah pepohonan putih. Saat kami melangkah maju, kelopak magnolia pucat jatuh dan menyentuh jari kaki kami. Ya ampun, heretik inkuisitor menginjak kelopak magnolia yang jatuh. Dia berhenti dan menatap langit malam. Setelah beberapa saat, heretik inkuisitor menoleh dan menatapku. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia tampak bingung. Hunter yang dikatakan sebagai orang paling gila di menara bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja dia lakukan. King of Death, apa yang kukatakan di sana? Begitu aku menutup pintu kamar kami, aku berkata, "Pilih sandi." Kami terdiam saat berjalan ke asrama. Tidak ada kata-kata yang dipertukarkan di antara kami berdua. Agak sulit untuk berjalan karena pergelangan kakiku terikat oleh kesunyian. Apakah itu karena peningkatan karakter yang membenamkan? Aku tahu jalan dari taman ke asrama seperti itu wajar. Mungkin ingatan karakter menjadi lebih jelas saat kita semakin tenggelam. Saat ini sulit untuk menilai apakah itu baik atau buruk. Kata sandi. Heretik inkuisitor berkedip. Apakah itu kata sandi rahasia? Jika kita membiarkan hal-hal apa adanya, itu akan menjadi sangat berbahaya bagi kita. Kamu harus tetap bersama. Kami melakukannya. King of Death, kamu benar. Heretik inkuisitor sepertinya berjuang untuk berbicara. Dia terus terpeleset. Suaranya tergelincir lebih cepat dari kecelakaan di jalan licin. Itu adalah lampu merah, menandakan bahwa orang di depanku dalam bahaya. Aku dengan kuat meraih wajah heretik inkuisitor dengan kedua tangan. Kemudian aku memaksanya untuk menatap mataku. Saat musim semi tiba, magnolia berjatuhan. Apa? Ketika aku mengatakan, ketika musim semi tiba, heretik inkuisitor harus menjawab, magnolia jatuh. Itu kode sandi kami. Frasa itulah yang memberitahu kita untuk menahan diri. Sekarang jika kamu mengerti, beritahu aku kapan musim semi tiba. Magnolia, lagi,
Saat musim semi tiba, Magnolia jatuh. Sedikit demi sedikit, mata Heretic Inquisitor menunjukkan bahwa dia kembali ke dirinya sendiri. Dia mulai melihat ke depannya, bukannya kosong ke angkasa. Heretic Inquisitor menggelengkan kepalanya berkata, dan baiklah. Lalu dia mengangguk. Aku kembali. Baik kerja, bagus. Terima kasih King of Death. Aha, memang hari ini ada badai kejutan. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Apakah kamu ingin beristirahat dan menikmati secangkir teh? Baiklah. Baik, itu belum berakhir. Masih terlalu dini untuk menyerah pada babak ini. Aku menyerahkan selimut ke Heretic Inquisitor dan menuju ke dapur, karena itu adalah asrama akademi tempat para bangsawan dan bangsawan bersekolah. Ada dapur kecil di tempat pribadi Nyonya Sutra Emas. Aku dengan mudah menemukan daun teh dan ketel. Wow, aku sedang merebus teh, tapi ini konyol. Tubuhku hanya bergerak sendiri. Aku tidak pernah benar-benar membuat teh selain yang ada di kantong teh. Sudah seperti itu sepanjang hidupku, tapi tanganku bergerak secara otomatis seolah-olah aku telah menyeduh teh selama bertahun-tahun. Itu adalah efek samping dari penghayatan karakter. Tubuhku dalam merasakan kegembiraan dengan membuat teh. Wanita itu paling suka saat aku menambahkan susu dan sesendok madu. Aku memperoleh madu yang berharga ini dari karyawan akademi untuk acara-acara seperti ini. Harganya sejumlah uang, tapi Nyonya biasanya sangat hemat sehingga tidak sia-sia. Kemewahan sebanyak ini tidak apa-apa. Penghayatan terhadap karakter diperdalam. Saat ini tingkat penghayatanmu adalah 6%. Ini tidak baik. Tidak oke sama sekali. Sial. Romance bodoh ini apa yang menyenangkan tentang menambahkan madu ke teh hitam? Haruskah aku membuka tengkorak dan menyebarkan madu di neuron? Tempelkan sarang madu di kepalamu. Shiny prihatin dengan kondisi prajurit. Namun Shiny menganggap pakaian kepala pelayan prajurit itu sangat menarik. Senjataku bersinar dengan sendirinya. Mungkin itu karena Shiny senang. Tapi warna pedang berkilau terlihat lebih indah. Dan aku pemilik pedang itu berjongkok sambil menahan kepalaku kesakitan. Kamu tidak bisa membiarkan kepala pelayan mengambil alih pikiranmu. Aku mengatupkan gigi. Tidak mungkin aku telah bekerja terlalu keras untuk menyelesaikan tahapan sejauh ini. Aku bertekad, meskipun aku membuat teh, aku tidak membuatnya seperti karakter aslinya. Aku menggunakan ketel yang tidak biasa dia gunakan dan mengeluarkan cangkir teh yang berbeda dari biasanya. Seperti itu, aku memberikan teh kepada Heretic Inquisitor. Heretic Inquisitor meminum beberapa kali dan memiringkan kepalanya. Tehnya terasa aneh. Terus, jika indera perasaku bekerja dengan benar, rasa rapuh ini adalah garam, bukan? Begitulah rasanya teh ini. Oh, daripada teh, bukankah ini lebih seperti air asin? Jika kamu hanya mengukur salinitas, aku pikir itu akan dinilai hanya sebagai air asin, tidak lebih, tidak kurang. Diam dan minum. Dimengerti. Aku akan diam dan minum. Heretic Inquisitor meminum tehnya. Terima kasih untuk tehnya itu asin. Heretic Inquisitor tersenyum lebar. Ya, begitulah seharusnya. Psiko alami kita akhirnya kembali. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Kita harus memastikan penjahat dan pangeran tinggal bersama. Aku mendesah. Atau setidaknya hancurkan garis cinta antara Nyonya Sutra Emas dan putra mahkota menjadi bubuk. Mari kita bidik salah satu dari dua ujung itu. Operasi licik. Heretic Inquisitor memilih nama operasi itu sendiri.
Ya, itu tidak masalah. Aku juga lebih suka akhir yang kedua. Aku belum pernah berkencan sebelumnya, jadi aku tidak tahu banyak. Tapi, bukankah lebih mudah memecahkan sesuatu daripada membuatnya? Akan sulit menjodohkan putra mahkota dan Nyonya Lili perak, tapi akan mudah untuk membuat Nyonya Sutra emas putus dengannya. Di bagian ini, Heretic Inquisitor dan aku 100% berada di halaman yang sama. Untuk melakukan itu, cinta pangeran kepada Nyonya Sutra emas harus menjadi dingin. Apakah kamu punya rencana? Aku menyadari sesuatu ketika aku kehilangan akal saat membuat teh. Kami perlu mengambil tindakan khusus untuk tahap ini. Tidak hanya akan mengurangi kasih sayang pangeran kepada protagonis, tapi juga akan sangat efektif dalam memungkinkan kita berdua, terutama aku, untuk menjaga kesadaran kita. Apa rencananya? Pada akhirnya, semakin kamu berakting seperti Nyonya Sutra emas dan semakin aku bertindak seperti kepala pelayan, semakin tenggelam kita dalam peran tersebut. Jadi, membalik pikiran itu, lalu bagaimana jika kamu melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh Nyonya Sutra emas dan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kepala pelayan? Tingkat penghayatan karakter mungkin menurun, mungkin tidak. Itu tidak akan naik. Bagaimana kedengarannya? Mata Heretic Inquisitor bersinar. Oh, memang ini adalah metode sederhana namun bagus. Seperti yang diharapkan dari King of Death, kamu adalah hunter yang menerobos lantai 10, yang pantang menyerah dan membersihkan lantai 20. Kamu merayuku. Bagaimanapun, kesimpulan kami sederhana. Aku menjentikan tanganku dan memicu skill. Mulai sekarang, mari kita menjadi gadis nakal dan kepala pelayan yang buruk. Heretic Inquisitor memiringkan kepalanya. Reinkarnasi ratusan hantu diaktifkan. Aku tidak perlu membawa banyak roh seperti yang aku lakukan di Chronicles of Heavenly Demon. Kami hanya membutuhkan satu hantu tertentu. Bayanganku menggeliat dan mengambil bentuk seseorang. Kuncir kuda di belakang kepalanya. Mata yang lebih brengsek daripada makhluk lain di alam semesta. Hei, Flame Emperor, itu adalah Yosoha. Begitu Yosoha dipanggil, dia mengerutkan kening, ekspresinya berkerut seperti tisu, dan dia membuka mulutnya. Brengsek, kamu bajingan anjing. Apa yang akan kamu lakukan untukku kali ini? Diam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengintimidasiku. Dia adalah hantu yang tidak bisa melanggar perintahku. Yosoha bertindak seperti seorang sandera yang mulutnya disegel oleh teroris. Berkata, dan seterusnya. Melihat penampilan Flame Emperor mengangkat suasana hati melankolisku. Apa yang bisa aku katakan? Rasanya seperti debu di hatiku. Dengan segera dirapikan, Flame Emperor, dia seperti tong sampah di dalam penyedot debu. Heretic Inquisitor, ya King of Death, melihatmu penampilan luarmu terlalu seperti murid teladan. Aku memasang ekspresi tegas. Isyarat dan tindakanmu terasa sangat murni. Namun jika kamu sungguh-sungguh ingin menjadi gadis nakal, kamu tidak dapat melanjutkan keadaan saat ini. Itu tidak mungkin. Telinga Heretic Inquisitor meninggi. Jika ada yang kurang, tolong beritahu aku. Aku akan belajar. Ya, dan kamu akan diajari. Ini adalah sesi les privat 1 lawan 1 di menit-menit terakhir. Aku perlahan melihat ke arah Yosoha. Guru terhebat akan mengajarimu bagaimana menjadi orang jahat. Aha, aku tidak sabar untuk itu. Heretic Inquisitor tertawa ceria seperti anak anjing. Yosoha mengerutkan kening seperti perempuan jalang, antara anak anjing dan anjing.
sekarang jadilah buruk. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.